yang di sini. Ada semuanya tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah meluangkan waktu, tenaga, upaya untuk datang ke gereja bersama keluarga. Kalian hebat, you guys are amazing. Dan saya sendiri bangga menjadi salah satu jemaat di LCC. Siapa yang di sini bangga menjadi jemaat di LCC? Angkatlah tangannya. Yes. Woo. Mari kita menyiapkan hati untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengar firman. Amin. Mari kita naikkan pujian-pujian yang berikut-berikut ini dengan penuh sukacita, penuh kasih sayang kepada Tuhan. Karena benar Tuhan, setiap saat bersamamu adalah saat indah. We love you Lord. Terimalah pujian-pujian kami ya Tuhan. Saat indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Come on TLCC, bantulah kami di pujian ini. Yes, let's go. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Semuanya sama-sama katakan
sampai detik ini Tuhan Engkau menyertai ya Bapa. Kekudusan-Mu Bapa. Yes Tuhan, penuhilah kami Yesus. Tuhan Yesus, kami bisa menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami dipilih Tuhan untuk menikmati kasih-Mu ya Bapa. Di setiap saat kami hidup Tuhan, Engkau memberi kami berkat-berkat Tuhan yang kami tidak bisa dapatkan dari dunia ini. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau menerima kami apa adanya. Kami datang kepadamu Tuhan dengan rendah hati ya Tuhan. Kiranya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami ya Bapa. Dimana kami tahu Tuhan, kadang-kala kami tidak prioritaskan Engkau Tuhan di kehidupan kami. We are sorry Jesus. Kami tidak ambil semua kesempatan Tuhan untuk menyebarkan Injil-Mu. We are sorry Jesus. Perbaruilah kami ya Bapa melalui firman-Mu Tuhan, melalui persekutuan-Mu Tuhan. We wanna be better Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang lebih hebat lagi Tuhan. Lebih tekun lagi Tuhan, lebih bekerja keras lagi Tuhan untuk memperluaskan kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan kiranya Engkau urapi Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Tuhan tolong Aswin Tuhan yang akan sharing firman-Mu Tuhan pada hari ini. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka untuk siap menerima firman-Mu ya Bapa. Dan menjalani firman-Mu di setiap hari-hari kami Tuhan. We thank you Lord. We give thanks and praise. Kami serahkan doa ini dengan penuh pengharapan dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Kita lanjut memuji Tuhan. Semuanya sama-sama bilang na 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 na. Yes. Hari ini kita semua akan bersyukur kepada Tuhan melalui pujian ini. Sekali lagi katakan na na na. Satukan tanganmu. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan.
Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi katakan beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan kita selalu baik. Amin. Mari kita lanjut memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi sampai semua orang bisa mendengar nyanyian kita. Amin. Beri tos dulu kanan kiri. Kita akan membuat Tuhan manis didengar oleh semuanya. Let's go. Benar Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu. Luar biasa. Come on church. Selama ku hidup
mengenalmu. Sungguh ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku Karena Engkau yang terpenting kenal. bagiku Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Betul Tuhan, kami mau selamanya menyembah-Mu. Bila ku buka mataku Tuhan, Engkau selalu ada, Engkau tidak pernah meninggalkan. Come on. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, Aku kagum Yesus, terkagum atas pengorbananmu aku kagum Tuhan. bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Semua sama-sama katakan aku tersanjung. Tersanjung Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Kau tiada kasih yang melebihimu Tuhan. Ku ada untuk menjadi Semua sama-sama penyembah. katakan dan ku. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari lanjut menyembah Tuhan dengan pujian ini dan ku. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang Sungguh-sungguh Tuhan, Engkau menyayangi kami. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada, Ku ada untuk menjadi. ku ada, Ku ada untuk. ku ada. Ku ada untuk penyembahmu. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Bila Engkau masih memberikan kami kesempatan, Engkau memberikan kami kekuatan untuk memuji-muji Engkau pagi hari ini. Bila Engkau masih terus memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama, ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Kami percaya tidak ada yang kami miliki pada hari ini yang tidak berasal dari-Mu Bapa. Maka pagi hari ini buka hati kami, buka pikiran kami. Biarkan masing-masing dari kami sungguh-sungguh bisa membuka hati kami sehingga firman Tuhan jatuh di tanah-tanah yang gembur dan firman itu bertumbuh dan kami menjadi berkat dimanapun Kau percayakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara semua. Shalom church. Shalom. Wah, ini kayaknya kapan terakhir kali saya khotbah ya? Mungkin kayaknya yes. Terakhir kali saya khotbah kayaknya 6 bulan ada, 1 tahun mungkin nih. Udah nggak inget ya. Udah nggak inget kapan terakhir saya khotbah, dan saya mengucap syukur bila saya diberikan kesempatan untuk pada hari ini lagi ya. Diberikan kesempatan untuk belajar 2 minggu ini. Untuk membongkar firman Tuhan lebih dalam lagi. Shalom, untuk yang belum kenal, nama saya Aswin ya. Saya di sini melayani sebagai penatua atau elders ya. Jadi untuk yang belum kenal, kalau habis gereja ngobrol aja,
Panggil aja, ada yang anak-anak muda panggil Ko Aswin, ada yang panggil Pak Aswin, cuman kalau Pak kayaknya tua ya, aku kayaknya masih agak muda nih. Jadi panggil aja nama juga nggak apa-apa gitu ya. Shalom, dan untuk yang baru datang minggu ini, kita ada di dalam akhir dari seri Kolose ya. Ini seri yang luar biasa, ada sisi doktrinalnya tapi ada sisi aplikatifnya ya di 2-3 minggu terakhir. Nah, kitab Kolose ini adalah kitab yang luar biasa, dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan jemaat di Kolose itu mengalami banyak pergumulan karena banyak budaya-budaya yang mendesak orang-orang Kristen di Kolose gitu ya. Kalau orang Western bilang peer pressure ya. Peer pressure itu apa ya? Tekanan dari luar yang membuat mereka itu goyang ya. Oleh karena itu Paulus menulis surat Kolose ini ya. Jadi dan kita ada di akhir ini. Jadi ini adalah khotbah Kolose terakhir dan minggu depan ini kita akan berpindah kitab dari Kolose. Jadi welcome, dan itulah kitab yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kitab Kolose 4. Kitab Kolose 4 itu adalah pasal yang terakhir, lalu ayatnya adalah ayat 2 sampai ke ayat 6. Nah, kalau kita bawa Alkitab, silakan dibuka saudara-saudara. Dan memang tidak ada cara terbaik untuk menghancurkan kekristenan sebenarnya daripada kalau tidak dari dalam sendiri ya. Kita lihat beberapa banyak ya, berkali-kali dari tahun 0 sampai sekarang 2000 tahun itu orang-orang Kristen dibunuh, orang-orang Kristen dibakar, orang-orang Kristen ditekan, tapi kekristenan itu selalu kuat. Tapi tidak ada yang lebih efektif menghancurkan kekristenan kalau bukan dari budaya dan kebiasaan. Oleh karena itu Paulus sungguh-sungguh khawatir apabila budaya-budaya itu sudah ikut campur di dalam kekristenan, di dalam jemaat di Efesus itu. Nah saudara, aku punya beberapa cerita ya untuk sebuah ilustrasi aja ya. Jadi di tahun 90 sampai 2000-an itu, kalau di Amerika itu mereka sedang terkenalnya lagu lagu rap gitu ya. Jadi waktu itu ada yang terkenal, mungkin anak-anak muda di sini tahu ya, apalagi yang udah seumur saya, kayak Snoop Dogg gitu ya, itu mulai terkenal tuh. Dan mereka mulai menulis lagu-lagu soal pembunuhan. Mereka menuliskan lagu-lagu soal bagaimana West Side lawan East Side, membunuh begini, dan begitu banyak orang-orang hitam yang terlibat di dalam pembunuhan itu. Karena budaya melalui lagu itu begitu kental, akhirnya mereka di jalan-jalan itu mulai mengeluarkan senjata, menembak satu sama lain, menganggap diri mereka di dalam suatu geng kiri, geng kanan, dan mulai pembunuhan. Maka pada waktu itu pemerintah Amerika itu sangat-sangat takut terhadap perubahan budaya ini. Akhirnya pemerintah Amerika itu bilang, oke, kalau misalnya sudah terlalu banyak pembunuhan, sekarang ilegal menulis lagu tentang pembunuhan. Maka saudara bisa dilihat di Google, kalau misalnya 2-3 tahun ini banyak sekali orang-orang African American yang ditangkap karena menuliskan lagu soal pembunuhan. Soal gangster, soal tembak-menembak, itu semua ditangkap dan itu sebuah kriminal untuk menuliskan lagu-lagu soal pembunuhan. Maka tidak ada lagi kita lihat lagu-lagu rap itu soal pembunuhan. Lagu rap itu berubah karena tidak bisa soal pembunuhan lagi. Mereka menulis soal seks. Jadi mereka menulis soal bagaimana perempuan itu laki-laki dan mereka menulis soal seks. Dan saudara, kita bisa lihat di beberapa kota di Amerika 30-40% anak tidak memiliki ayah. Karena budaya seks yang begitu bebas meradang di dalam komunitas-komunitas African American ini. Saudara, kalau kita melihat film-film Hollywood, kita kaget kalau kita tahu bahwa Hollywood itu pada awalnya dibangun dan terus didanai oleh pemerintah Amerika. Mengapa harus didanai? Karena Hollywood itu adalah alat utama untuk memberikan budaya Western kepada seluruh dunia. Kalau kita lihat di Hollywood itu ada film-film perang yang luar biasa, saya suka banget ya, ada Saving Private Ryan, ada apa yang terakhir-terakhir itu. Dan itu hanya, kalau kita lihat di Indonesia tidak pernah ada film perang kan.
Karena tank tidak bisa dipakai, pesawat tidak bisa dipakai karena itu aset negara. Tapi kalau di Amerika itu disengaja untuk dipakai. Karena itu memberikan dampak budaya kepada seluruh dunia bahwa ada negara adidaya yang sangat-sangat besar dengan senjata-senjata yang luar biasa. Tahukah kita kalau misalnya film Top Gun, siapa yang tahu film Top Gun? Tahu ya? Wih, minimal tahu stikernya dong, Top Gun gitu ya. Kalau di WA ya. Pada waktu tahun 1986, pada waktu Top Gun itu keluar, itu Marines pada waktu itu mengalami kesulitan. Karena perang Vietnam, lalu menjadi tentara itu sudah nggak begitu menarik lagi. Jadi akhirnya mereka bilang, kita harus membuat film dan kita akan memberikan pesawat-pesawat tempur terkini untuk dipakai di film itu. Dan kita akan buat Tom Cruise memainkan film itu, lalu ada wanita-wanita cantik, lalu kehidupan Marine itu dibuat semeriah mungkin, ada barnya, lalu mereka keluar, keren sekali. Dan pada waktu film itu dirilis, pendaftar ke Navy dan Marine itu naik 500%, saudara. Hanya menonton film itu. Saudara, itulah kekuatan dari budaya. Budaya Korea misalnya sekarang, K-pop gitu ya. Tahukah saudara bahwa K-pop sampai sekarang ada di APBN Korea? Setiap tahun itu ada anggaran di dalam Kementerian Kebudayaan mereka untuk K-pop. Kenapa? Karena dengan adanya K-pop, Korean drama itu yang kita nonton, makanan-makanan Korea di seluruh dunia laku, lalu pakaian-pakaian Korea di seluruh dunia laku, filmnya laku, semuanya laku. Karena budaya, saudara. Saudara, kalau ada sesuatu yang sangat-sangat penting kepada kita, itu adalah kebiasaan dan budaya kita sehari-hari. Dan sekali lagi, kalau ada yang bisa menghancurkan kekristenan, itu hanya bisa melalui budaya. Dan saya yakin apabila iblis ingin bekerja di dalam kehidupan kita, pasti masuknya pelan-pelan dari kebiasaan dan budaya. Pasti. Gak mungkin iblis datang itu, ayo kita duel. Kita duel di depan, di taman depan. Gak mungkin seperti itu. Dia kasih, mungkin di post-post sosial media kita lihat, lama-lama pikiran kita mulai berpikir, lama-lama pada saat kita di dunia, melihat perempuan, melihat apa, pikiran kita udah jauh kemana-mana. Budaya. Kita lihat posting-posting, wah orang kayaknya mobilnya bagus, jamnya bagus. Lama-lama kita pinjam duit untuk sesuatu yang tidak produktif. Kita habiskan dengan barang-barang mewah, kita habiskan dengan makan, nonton, minum. Lama-lama terjerat pinjol. Kan gitu. Pelan-pelan budaya itu dibangun. Budaya pinjem duit. Sekarang lagi apa? Lagi terkenal apa ya? Pinjem berapa? Wih, ada Pak Pendeta, budayanya pinjem 100 sekarang Pak Pendeta. Pinjem 100 ya. Nah, inilah kesulitan-kesulitan jemaat di Kolose pada waktu itu ya. Jemaat di Kolose itu ada di suatu pendirian di mana di satu sisi ada budaya Yunani yang sangat-sangat, seks itu sangat-sangat bebas. Di sini ada anak-anak kecil ya, nanti tugas orang tua untuk menjelaskan ya. Saya serahkan kepada orang tua masing-masing. Budaya-budaya Yunani itu penuh dengan dewa-dewa, ada dewa ini, ada dewa itu, mereka mempersembahkan ini kepada dewa ini, lalu mereka merasa mendapatkan berkat, mereka bersyukur sekali. Lalu di situ ada prostitusi-prostitusi di tempel-tempel seperti itu ya. Di satu sisi ada budaya Yahudi, Taurat lama di situ, yang mendesak mereka untuk menjadi orang Yahudi kembali, bukan menjadi orang Kristen lagi. Jadi ada banyak sekali kebudayaan yang menghimpit orang-orang Kristen di Kolose pada waktu itu. Dan di akhir dari pasal 4 ini, kalau kita lihat pasal 4 ini pasal terakhir kan. Kalau kita lihat sehabis ayat 6 itu adalah salam.
Ya, salam kepada ini, salam kepada itu. Jadi ini merupakan akhir dari surat dia. Maka ayat-ayat emas kita pada hari ini itu adalah pesan terakhir kepada jemaatnya yang terhimpit oleh kesulitan-kesulitan budaya seperti ini. Saudara, kita nih sekarang di dalam kondisi yang sama. Kita terhimpit dengan banyak sekali budaya di luar sana. Dan pesan-pesan Paulus ini akan menjadi sangat penting untuk kita, dan ini akan menjadi pesan-pesan untuk kita secara pribadi. Mari kita buka Alkitab kita. Kalau saudara mau mencari di screen, saya nggak buat slide hari ini. Bawa Alkitab kan? Kolose 4 ayat 2. Ini bukan 2 Kolose, ini 1 Kolose ya. Yang udah dapat angkat tangannya? Amin. Nice. Oke, saya akan membaca ayat 2, saudara membaca ayat 3. Lalu kita seterusnya, saya akan membaca yang genap dan saudara yang ganjil ya. Ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Oke, apabila kita melihat bagian dari akhir surat ini, maka ada 3 hal yang Paulus itu ingin sungguh-sungguh kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah perubahan tekanan budaya, kebiasaan yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah berdoalah, bertekunlah dalam doa. Di situ di ayat 2 dikatakan seperti itu ya. Lalu kata kerja berikutnya kita bisa lihat ada di ayat 5, yaitu hiduplah, atau dalam bahasa Inggrisnya conduct atau tingkah laku kita. Dan yang ketiga yang kita bisa lihat di ayat ke-6 adalah hendaklah kata-katamu, let your speech, mulut kita, perkataan kita. Ada 3 hal yang menjadi fokus Paulus pada saat dia menyampaikan akhir dari surat dia ini adalah 3 hal ini. Berdoa, tingkah laku kita, dan perkataan kita. Nah saudara, yang pertama saya akan coba mendalami soal doa ya. Ayat 2 dan ayat 2 sampai 4 ini berkata soal doa. Saudara, saya ingin coba kita ngobrol santai ya. Jadi siapa di sini yang berdoa setiap hari? Berdoa setiap hari banyak ya. Oke. Angkat tangan dong, angkat tangan yang tinggi. Berdoa tiap hari ya. Terus, jangan turun. Siapa yang punya kehidupan doa yang baik? Ya, mulai turun kan? Oke. Ini subjektif ya, subjektif ya, ini bukan objektif. Oke, masih naik. Wah, kita masih punya minimal 10 orang lah ya. Siapa yang punya kehidupan doa yang biasa-biasa saja? Wah, kok? Siapa yang punya kehidupan doa yang kentang? Kentang tahu kentang? Gak ada ya. Jadi puji Tuhan ya. Jadi saudara, there is always place to upgrade. Ada selalu tempat untuk kita upgrade diri kita ya. Doa itu bukan sebuah tempat di mana kita itu bisa kusuk dan wah doa saya udah sempurna, seperti itu ya. Tapi kehidupan doa itu begitu penting ya. Itu menjadi salah satu menjadi suatu impian saya pada waktu corona pada waktu itu ya. Pada waktu corona itu menimpa, benar-benar gak ada kerjaan, bisnis sepi, ketemu orang gak bisa. Maka pada waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya Tuhan ingin memperbaiki kehidupan doa saya secara pribadi. Dan Tuhan sungguh-sungguh memperbaiki kehidupan doa saya selama 2 tahun itu.
Tapi setelah kesibukan kembali, goyang lagi gitu kehidupan doanya ya. Jadi sekarang agak-agak kentang gitu. Nah, saya melihat ya, sekarang di dalam pembacaan Alkitab saya sedang membaca Yehezkiel. Di dalam Yehezkiel itu, Tuhan itu sangat sedih melihat bangsa-bangsa itu penuh dengan dosa dan dia menghancurkan satu-satu bangsa pada waktu itu. Dia mengatakan saya akan menghancurkan bangsa A, menghancurkan bangsa B, bangsa C. Dan selalu disebutkan di situ supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan Allah. Mereka menghancurkan mereka itu supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan Allah. Karena begitu banyak kesombongan di dalam bangsa-bangsa itu. Saya juga melihat di dalam Keluaran, kalau kita melihat pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada suatu tiang awan pada siang hari, dan ada suatu tiang api supaya mereka tahu jalan mereka ke tanah perjanjian itu arahnya kemana. Dan setiap hari Tuhan menyertai mereka melalui tiang awan dan tiang api itu. Saudara, saya percaya kalau ada tiang awan dan tiang api pada hari ini yang menyertai kita, itu adalah tiang doa kita, saudara. Kalau kita memiliki kehidupan doa yang lemah, maka di sini di ayat 2 itu mereka berkata berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Kalau kita memiliki kehidupan doa yang lemah, maka kita tidak akan bisa berjaga-jaga. Pasti. Kehidupan doa kita, kenapa coba? Kalau kita ada dosa aja. Aku sempat sama Jacqueline ini 2-3 minggu lalu ribut gitu ya. Kalau suami istri emang pada nggak ribut nih di sini? Juga. Ini jangan menghakimi nih Pak, menghakimi nih. Udah khotbah 6 bulan sekali dihakimi kan? Nah pada saat doa itu rasanya gimana sih? Rasanya nggak enak ya, hati itu rasanya nggak enak. Kita datang kepada Tuhan tapi lagi ribut sama istri itu rasanya nggak enak. Tapi memang bagus, memang harusnya seperti itu. Kalau ada rasa enak, itu justru cacat namanya, orang Kristen cacat itu. Benar nggak? Kalau ada dosa, kalau ada perselisihan dan kita berdoa, lalu kita ada rasa nggak enak, Tuhan bilang, ya memang sudah seharusnya. Emang rasain, emang rasanya begitu. Gitu. Makanya beresin. Kan seperti itu. Jadi, ini istri saya langsung curhat sama ibu gembala nih. Jangan curhat sama ibu pendeta dulu nih. Jadi saudara, ada 2 fokus kalau kita lihat di sini ya. Yang pertama-tama dia berkata di dalam ayat 2 sampai ayat 4 ini, yang pertama-tama adalah berjaga-jagalah dalam ucapan syukur. Kita harus berjaga-jaga di dalam ucapan syukur. Dan yang kedua yang saya suka dari Paulus adalah dia mengatakan, doakanlah kami. Ada doa untuk orang lain. Kita harus terus mendoakan orang lain. Saudara, kalau kita lihat yang pertama pada waktu saya membaca berjaga-jagalah, saya teringat Tuhan Yesus itu di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan, saudara. Pada waktu dia bawa Yohanes, Yakobus dan Petrus, lalu dia bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah. Dia bilang gitu di Matius ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Lalu dia naik ke bukit, dia berdoa dan dia turun melihat Petrus tidur. Petrus tidak berjaga-jaga, saudara. Dia tidur. Dan Yesus menegur dia. Tidak bisakah kamu berjaga-jaga? Dia bilang seperti itu. Saudara, apabila seorang Yesus di dalam segala kesulitannya itu berdoa, saudara, sebagai tempat untuk berjaga-jaga, apalagi kita, saudara. Masa kehidupan doa kita lemah? Ini Yesus loh. Apabila Yesus memiliki kehidupan doa seperti itu, harusnya kehidupan doa kita seperti apa?
Dan yang saya suka adalah dia mengatakan begini, berjaga-jagalah di dalam ucapan syukur. Kenapa saya sangat suka? Karena pada saat saya merasa, iya betul. Pada saat kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita sadar bahwa Tuhanlah pemberi segala-galanya dan Tuhanlah yang bisa memberikan, mengambil segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Berapa sering sih kita kan sebel ya, kadang-kadang kita kenal orang yang negatif banget gitu ya. Ini salah, itu salah. Kalau di dalam kerjaan, gaji kecil, kerjaannya banyak, pulangnya malam, temennya nggak enak. Kalau ke gereja, oh ini salah, pujiannya kurang do, kurang re, ya kan? Ini nyanyinya tadi gimana sih? Kok khotbahnya begitu sih? Kelebihan 5 menit, mestinya gimana sih? Gitu. Negatif selalu gitu ya. Tidak ada ucapan syukur dalam hatinya, saudara. Berapa sering kita lihat pada saat orang mengucap syukur itu ada penuh, oh Tuhan terima kasih saya punya kerjaan pada hari ini. Saya mau membangun diri saya lebih baik lagi. Saya ingin menjadi berkat di kantor saya. Oh Tuhan taruh saya di gereja ini ada suatu maksud yang besar di sini. Apa yang bisa saya lakukan hari ini? Oh saya pergi gereja ini, oh selamat pagi Pak Pendeta, selamat pagi nih saya doakan ya. Khotbahnya lancar. Oh apa yang bisa saya berikan? Saya di sini tuh ada suatu purpose, ada suatu ucapan syukur kepada Tuhan yang luar biasa. Tapi di satu sisi ada orang-orang negatif yang selalu, wah ini salah. Badannya nggak enak hari ini. Oh hari ini tadi pagi begini, pasti ini orang benci saya nih. Begini, begitu negatif selalu gitu. Itu namanya orang stres. Tahu orang stres? Ya, stres boleh, tapi jangan jadi orang stres, ya. Ketawa tuh, Rafa ya? Enggak ya? Bilang kiri kanan, jangan jadi orang stres. Tuh, jangan jadi orang stres. Stres boleh, jangan jadi orang stres itu ya. Namanya orang stres itu. Komplain mulu kerjaannya. Akhirnya kita pun yang sama dia akhirnya capek gitu ya. Kerjaannya gibah mulu ngomongin orang, ini salah, itu salah gitu ya. Nah seringkali anak-anak Tuhan nih, seringkali kita juga terjebak ya, terjebak di dalam suatu kenegatifan di mana kita nggak bisa keluar. Kesannya seluruh dunia itu salah, kita yang paling benar gitu. Saudara, oleh karena itu Paulus berkata berjaga-jagalah di dalam ucapan syukur. Ada rasa syukur dalam hati kita, harus selalu ada ucapan syukur. Bila hari ini Tuhan memberikan kesehatan, saudara bisa datang di sini, kekuatan, teman-teman gereja, saudara seiman seperti ini. Ada suatu ucapan syukur, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita, saudara. Kedua yang saya lihat di sini adalah pesan Paulus untuk mendoakan dirinya. Saudara, berapa sering sih kita mendoakan orang lain? Doa syafaat, doakan teman gereja kita, doakan istri kita, doakan orang tua kita, doakan anak-anak kita. Berapa sering sih saudara? Di dalam kehidupan doa kita harus ada doa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau saya lihat doa Rabu sekarang udah lumayan ya. Kalau dulu hanya 6-7, sekarang udah lumayan lah ya. Tapi yang saya senang adalah kita mendoakan orang-orang lain yang ada di dalam gereja ini saudara. Ya ini sebagai pengakuan dosa ya. Berapa sering sih kalau misalnya ada yang ulang tahun. Misalnya Pak Musin ulang tahun gitu ya. Pak Musin, sama ulang tahun ya. Didoakan sehat selalu. Siapa yang sungguh-sungguh mendoakan malam itu? Angkat tangan. Lupa kan? Aku juga suka lupa kadang-kadang. Sama ulang tahun ya Danar. Didoakan panjang umur. Cepat menikah gitu. Tapi malam-malam lupa kita. Udah mendoakan Tuhan gini, besok baru ingat. Kemarin kan mau doa, kok lupa ya? Nah itu yang ketawa paling keras itu kayaknya ketahuan itu.
Jadi berapa sering kekristenan, saudara kita harus tahu ya, pada saat Paulus mengatakan berjaga-jagalah dan ucapan syukur dan doakanlah kami. Karena orang-orang Kristen itu dibuat bukan untuk saya pribadi, saya nih yang paling penting. Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh ini, Tuhan berkati saya. Kalau saya nggak dapet, oh Tuhan harus jahat. Kalau ini Tuhan saya, kekristenan itu bukan soal itu saudara. Kekristenan itu adalah soal kebersamaan, bagaimana kita bisa membangun satu sama lain, menjadi berkat untuk satu sama lain, saudara. Jadi pada pagi hari ini Paulus mengingatkan kita, ayo dong doain orang. Doakan orang untuk mengenal Tuhan. Doakan pernikahan orang lain. Kalau ada yang ulang tahun, sungguh-sungguh doakan mereka di dalam doa-doa kita. Jangan hanya ucapan mulut aja ya. Tapi sungguh-sungguh kita harus di dalam kehidupan doa kita tuh kita sungguh-sungguh harus benar-benar mendoakan orang lain, saudara. Tulis. Saya suka ya, dulu ada yang sharing sama saya, ditulis ya Pak ya, ditulis dan malam itu dia doakan satu persatu. Situ. Gitu. Saudara, kehidupan doa kita itu penting, mari kita bangun ya. Yang ini adalah untuk kita berjaga-jaga. Jadi untuk kita berjaga-jaga dan terus kita ucapkan syukur kepada Tuhan dan terus kita mendoakan orang-orang lain di sekitar kita. Saya memiliki banyak sekali kerinduan ya, di dalam keluarga saya sendiri masih banyak tante saya yang belum mengenal Tuhan. Masih banyak ponakan sepupu saya yang belum mengenal Tuhan dan saya terus mendoakan mereka ya. Saya mendoakan mereka supaya mereka bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan saya, Jacqueline dan juga anak-anak. Saudara, yang kedua adalah hiduplah, kalau kita lihat di ayatnya yang ayatnya yang kelima dikatakan hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Apabila Paulus mengatakan hiduplah dengan penuh hikmat, maka saya waktu itu merefer kepada ayat Alkitab dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hiduplah dengan penuh takut akan Tuhan. Pada waktu Alkitab mengatakan takut itu bukan artinya kayak takut gitu ya. Tapi artinya ada deep respect. Kita tidak mau menyakiti Tuhan. Ada suatu rasa respect, hormat yang sangat-sangat luar biasa kepada Tuhan. Satu hari teman saya ngobrol sama saya dan dia katakan seperti ini. Win, gimana sih jadi papa yang baik itu seperti apa? Lalu saya bilang sama dia, terus terang, saya juga nggak tahu, saya bilang. Saya hanya berdoa sama Tuhan setiap malam, Tuhan tolong berkati saya dengan hikmat. Supaya saya tahu kalau anak saya bandel saya harus ngapain, kalau anak saya begini saya harus ngapain. Dan saya bilang saya sungguh-sungguh bisa merasakan Roh Kudus itu mengatakan sesuatu kepada saya setiap kali. Pada waktu Roh Kudus itu mengatakan sesuatu, itu sisanya PR kita untuk taat atau tidak taat, sebenarnya itu aja. Saudara, kalau kita di ruangan ini adalah anak-anak Tuhan, Roh Kudus pasti selalu berbicara dengan kita, saudara. Sebelum kita melakukan dosa, sebelum kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita, percayakan Roh Kudus sebenarnya sudah memperingati kita. Roh Kudus sudah ngomong A, sudah ngomong B, tapi di situ tidak ada ketaatan. Saya mengilustrasikan seperti ini ya. Saya membayangkan apabila saya sedang makan dengan Pastor Alex gitu ya. Lagi makan di satu meja, ada Pastor Alex, ada Bu Koni, ada Jacqueline, dan saya lagi makan. Lalu kita pesan makanan dan makanan Pastor Alex belum datang tapi makanan saya sudah datang. Saya makan dulu atau menunggu kira-kira saudara? Tunggu ya, sopan santun kita sudah tahu ya. Tapi waktu itu saya lapar sekali. Saya mulai ambil sendok, saya mulai menyendok, lalu saya lihat, wah makanan Bu Koni sama Pastor Alex belum datang.
ada suatu perkataan dalam pikiran saya. Tungguin. Mereka punya belum datang, sopan santun. Benar nggak saudara? Kira-kira sendok itu saya taruh lagi apa saya makan? Taruh lagi saudara. Nah, itu tahu kenapa dimakan. Ya itulah saudara, jadi sebenarnya sebagai suatu sebenarnya normal saja sebagai orang-orang Kristen yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sebenarnya Roh Kudus pasti ngobrol kok dengan kita semua. Pasti. Saudara tahu sebenarnya apa yang benar, apa yang salah, tahu dalam hatinya. Tapi kok susah sih gitu ya. Susah melakukan apa yang benar. Itulah di mana Paulus mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat. Conduct yourself. Tingkah laku kita itu jangan malu-maluin sebagai anak-anak Tuhan. Harus ada ketaatan kepada Roh Kudus pada saat Roh Kudus mengatakan suatu seperti ini. Nah, jemaat di Kolose pada waktu itu memiliki dua pilihan pada waktu itu ya. Pilihan yang pertama adalah peer pressure. Pilihan yang pertama itu dia lihat ke kiri, ada budaya Yunani dengan segala kenikmatan duniawi yang orang-orang Yunani berikan. Di satu sisi lagi ada orang-orang Yahudi yang wah sangat keras gitu ya. Wah harus begini, harus sunat, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Jadi orang-orang Kristen di Kolose itu sangat-sangat bingung. Dan memiliki banyak tekanan-tekanan, saya harus kiri, harus ke kanan. Jadi ada orang-orang Kristen ini yang mulai ikut dengan cara-cara lama, ada orang-orang Kristen ini yang wah udah mulai ikut budaya Yunani pada waktu itu saudara. Dan mereka memiliki dua pilihan pada waktu itu. Mereka memilih taat dengan firman Tuhan, tapi berbeda dengan dunia. Tapi di satu sisi dihina-hina gitu sama, wah sok suci lu katanya. Gitu aja nggak boleh. Kenapa gitu aja nggak boleh? Susah banget sih jadi orang Kristen, terkekang, banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Hidup bebas-bebas aja kok. Orang Yunani juga banyak yang kaya-kaya. Orang Yunani juga banyak yang pernikahannya bagus. Nggak harus menjadi kayak sok taat beginilah. Kesannya hidup aja susah banget gitu. Ya kan? Jadi mereka memiliki dua pilihan. Di satu sisi mereka bisa tidak taat dan mengikuti budaya. Di satu sisi mereka bisa taat tapi dihina-hina oleh dunia. Saudara, hari ini kita dihadapkan dengan pilihan yang sama ya. Paulus melalui surat di Efesus ini mengatakan di situ, pergunakanlah waktu yang ada. Di kitab lain dia mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada sebab hari-hari ini adalah jahat, saudara. Saudara, kalau kita ini hidup nih sebenarnya cuma sebentar, saudara. Kita hidup ini kalau kita di gereja hari ini karena kita mencari kehidupan yang kekal, betul. Kehidupan yang kekal itu panjang, saudara. Kalau kita hidup 70 tahun di dunia ini, itu tuh kayak 1 detik di kehidupan yang kekal mungkin. Kalau 1 tahun ini 365 hari saudara, kehidupan kita ini mungkin, kalau untuk ilustrasi aja mungkin 15 menit gitu ya. Saudara kalau nggak bisa taat 15 menit, menderitanya 364 hari, 23 jam, 45 menit mau saudara. Jadi apabila kita melihat sebegitu kecilnya porsi dari kehidupan kita di dunia pada saat ini, maka dari itu Paulus mengatakan pergunakanlah waktu yang kita miliki di dunia ini saudara. Kesempatan kita cuman di sini. Kalau kita sudah malam hari ini kita nggak bangun, udah nggak ada kesempatan lagi saudara. Mau doakan orang udah nggak bisa, mau ngasih orang duit udah nggak bisa, mau memberkati orang tua nggak bisa, memberkati anak nggak bisa, saudara, sudah done, selesai. Saudara kekal atau tidak kekal, itu aja saudara. Maka apabila kita memiliki 15 menit saja waktu kita,
saudara pergunakanlah waktu kita sebaik-baiknya. Yang ketiga, jadi yang pertama adalah kehidupan doa kita ini harus keren ya, harus keren. Terus yang kedua ini tingkah laku kita, taat sama Tuhan, jangan malu-maluin. Lalu yang ketiga yang dia katakan di sini adalah ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, katanya gitu ya. Ini hambar ini aku yakin pada saat Paulus menulis ini dia mendengarkan apa yang Yesus katakan pada waktu itu. Yesus mengatakan garam, jadilah garam. Apalah garam itu kalau dia kehilangan asinnya, hambar kata Yesus gitu. Ini terminologi yang Paulus ambil kemungkinan karena Yesus sudah memberikan suatu ilustrasi mengenai garam itu sebelumnya. Saudara, anak-anak Tuhan itu melalui perkataan kita itu diharapkan untuk menjadi garam, saudara. Enggak tawar. Kalau tawar, orang-orang Kristen itu untuk apa katanya gitu. Enggak ada gunanya. Maksudnya perkataan yang di sini adalah bukan perkataan-perkataan yang nggak baik. Ya pasti ya, kalau misalnya perkataan-perkataan yang nggak baik nih, misalnya gini ya, misalnya kata-kata kotor keluar dari mulut kita ngata-ngatain orang, ngomongin orang lah, oh si ini nggak bener lah, si itu nggak bener lah. Itu pasti bukan ciri-ciri anak Tuhan, itu udah pasti. Karena Alkitab mengatakan semua yang keluar dari mulut datangnya dari hati, saudara. Dan yang haram itu bukan yang masuk, tapi yang keluar. Jadi kita udah tahu semua perkataan kotor kita, semua perkataan yang gak baik yang keluar dari mulut kita, itu datangnya dari si iblis. Dari hati kita yang sungguh-sungguh kotor sebenarnya. Jadi kalau kita mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, itu sudah jelas ciri-ciri bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu ciri-cirinya, perkataannya itu penuh kasih, itu udah pasti. Tapi yang dimaksud di dalam kitab Kolose ini, jemaat di Kolose ini tidak memiliki suatu tekanan karena kata-kata mereka yang kotor, saudara. Tapi tekanan yang mereka alami itu dari budaya dan kebiasaan-kebiasaan duniawi yang mencoba menarik mereka keluar dari kekristenan. Oleh karena itu pada waktu dia katakan di sini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Lalu dikatakan, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, kita harus tahu bagaimana memberi jawab kepada orang lain. Jadi, kalau yang pertama tadi, kehidupan doa kita harus keren. Terus yang kedua itu tingkah laku kita harus oke. Yang ketiga, pakai mulut kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Ada banyak karunia-karunia roh yang kita lihat di dalam Alkitab kita ini yang berbicara soal mulut, saudara. Kalau kita di sini anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, aku percaya kita semua punya karunia-karunia roh, saudara. Di situ ada karunia menasehati, ada karunia mengajar, ada karunia memberitakan firman Tuhan, ada karunia memberitakan Injil sekalipun. Semua memakai mulut kita, saudara. Ada karunia iman, ada karunia berdoa, semua melalui mulut kita, saudara. Jadi, apa maksud Paulus di sini? Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu harus tahu bagaimana kamu harus memberikan jawab kepada setiap orang. Artinya, saudara, jangan malu-malu. Kalau kalian punya teman, kalau kita semua punya teman, punya saudara, punya kenalan, dan mereka membutuhkan nasihat, berilah nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Kalau mereka butuh pengajaran, berilah ajaran di dalam firman Tuhan, saudara. Kalau mereka memerlukan Injil, berikanlah Injil itu, saudara. Jangan malu-malu maksudnya. Kalau mereka membutuhkan doa, doakanlah mereka, saudara. Doakan di tempat. Pakai mulut kita, maksudnya Paulus seperti itu. Menjadi berkat bagi orang lain. Waktu itu saya pernah satu waktu itu saya pernah malu-malu
Pada waktu itu, ini minggu lalu sebenarnya. Minggu lalu saya naik gokar dari airport pulang. Nah, pada waktu itu supir gokar itu ngobrol sama saya dan dia mulai sharing. Dia mulai sharing bagaimana kehidupan dia, begini begitu. Dan waktu itu saya capek banget, udah agak malam saya pulang. Lalu saya mikir, ini saatnya bukan ya? Lalu saya bilang, ini orang penuh dengan pergumulan. Sepertinya dia membutuhkan doa. Saya ingin mendoakan dia dan apabila dia tertarik mungkin saya memberikan nasihat, beberapa nasihat. Tapi waktu itu saya capek sekali. Jadi saya pikir, lain kali lah. Singkat cerita saya turun dari Grab dan tidak terjadi apa-apa. Apa itu saudara? Hambar. Hambar. Gak asin. Hambar, saudara. Maka saudara apabila ada di tempat di mana saudara ada di posisi yang sama dan saya yakin Paulus mengatakan janganlah hambar saudara. Do something, jangan malu-malu. Oke, itulah firman Tuhan pada siang hari ini. Saya akan menutup firman Tuhan pada hari ini dengan suatu cerita. Saya minta tim worship untuk maju. Dan saya akan menutup firman Tuhan dengan cerita tentang ketaatan di dalam tekanan, saudara. Cerita ini ada di dalam awal kitab Daniel dan saya memilih ini karena gembala sidang kita namanya Daniel. Tapi ini cerita tentang 3 anak muda, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, kalau kita melihat di kitab Daniel, Israel itu baru kalah perang, saudara. Jadi Israel itu baru kalah perang, lalu Raja Babel itu datang ke Israel dan mengambil barang-barang yang terbaik dan juga orang-orang yang terbaik pada waktu itu, saudara. Dan pada waktu mereka mengambil orang-orang yang IQ-nya paling tinggi, yang paling hebat, dapatlah mereka 4 orang ini. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka pada waktu itu, pada waktu mereka diambil oleh Raja Babel, harus ada orientasi dulu. Kita kalau kerja kan harus ada orientasi ya. Jadi di dalam orientasi itu mereka diberikan makan yang terbaik, mereka diberikan wine. Tapi keempat orang ini taat kepada Tuhan dan mereka mengatakan, firman Tuhan mengatakan, saya tidak makan seperti yang ditawarkan dan saya tidak minum seperti yang ditawarkan, saudara. Padahal ada kebebasan untuk mereka. Lalu saudara, di pasal 3, kalau kita lihat, ada suatu Raja Babel, Raja Nebukadnezar pada waktu itu merasa harus dihormati, saudara. Maka pada waktu itu dia membuat suatu patung yang besar dari emas, dan dia mengatakan seluruh bangsa harus menyembah patung ini. Dan pada waktu itu tebak, 4 orang ini tetap tidak menyembah patung emas ini. Padahal posisi mereka sudah sangat-sangat tinggi, saudara. Lalu di situ dikatakan mereka ditangkap, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan ditaruh di dalam perapian, saudara. Di dalam suatu perapian, dan Raja Nebukadnezar bertanya seperti ini, ada berapa orang di dalam itu? Kok saya melihat ada 4 orang katanya. Saudara, ada berapa di dalam itu? Ada 3 ya saudara. Siapa yang keempat, saudara? Saudara, saya melihat seperti ini ya. Apabila Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah patung itu, saudara,
Apakah ada sosok keempat itu dalam kehidupan mereka? Gak ada, saudara. Maka di dalam ketaatan kita ada penyertaan Tuhan, saudara. Tapi di luar ketaatan kita, sosok keempat itu tidak ada, saudara. Maka pada siang hari ini, saudara, bangun kehidupan doa kita, saudara. Biarlah kiranya tingkah laku kita itu sepadan dengan firman Tuhan, saudara. Dan biarlah kiranya perkataan-perkataan mulut kita itu mampu menjadi berkat, menjadi garam dimanapun kita berada. Hanya dengan ketaatan kita, saudara, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk firman-firman-Mu yang begitu indah, Bapak. Bangun kehidupan kami, Bapak. Kami tahu masih banyak hal-hal yang kurang dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu saja yang terus bekerja, Bapak. Ubahkan kami. Biarlah semakin setiap hari hidup kami semakin sempurna di mata-Mu, Bapak. Ingatkan kami, tegur kami, Bapak, atas dosa-dosa kami. Dan kami rindu, Bapak, di mana kami bertemu dengan-Mu dan Engkau mengatakan kepada kami, inilah hamba-Ku yang setia, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya katakan, amin.